Oke, selamat malam bro. Selamat malam. Oke, selamat malam. Mungkin sebelum kita melakukan KPI kita, mungkin kita berdoa dulu kali ya. Oke. Oke, mari kita bersama doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertarung kerjaan sorga, kami di sini kembali kepadamu ya Tuhan, menyampaikan segala pujian ucapan syukur kepadamu atas kebaikan yang telah kami rasakan sepanjang hari ini dan pada malam hari ini hamba-Mu dan Reza akan melakukan pendalaman Alkitab, kiranya Roh Kudus-Mu hari dalam hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan terkhusus hamba-Mu, agar bisa dapat kata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, halo. Oh, oke, mungkin sebelum kita mulai KP kita, mungkin Ya, ya. Bro Reza boleh perkenalan dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, sama agamanya apa. Silahkan. Nah, perkenalkan nama saya Laoderi Dovareza dari jurusan Teknik Informatika. Agama saya Islam, asal saya dari Pulau Buru di Maluku. Oke, jadi namanya Reza ya. Oke, salam kenal bro. Nah, Iya. pada saat ini kita ini akan belajar Alkitab, yaitu tentang asal mula dosa. Nah, tadi kan aku dengar nih eh, agama kamu itu tadi itu kan Islam. Nah, menurut kamu ini asal mula dosa di Islam itu bagaimana sih? Boleh nggak diceritakan sedikit? Kalau asal mula dosa pada saat eh eh, Azazil atau disebut dengan iblis, pada saat iblis tidak bis kan pada saat penciptaan Nabi Adam, Nabi pertama. Hmm. Tuhan menyuruh bahwa seluruh makhluk harus menghormati Nabi Adam. Nah, iblis yang dengan menyombongkan diri nyatakan bahwa dia tidak mau menghormati Adam karena dia tercipta dari api daripada Nabi Adam tercipta dari tanah. Nah, dari kesombongannya lah muncul dosa. Disitulah pertama kali dosa muncul. Oh, Seperti itu. gitu ya. Jadi yang aku tangkap nih dari Reza yang tadi sudah jelasin itu, kalau di Islam itu awal mula dosa itu karena Allah atau Tuhan itu menyuruh siapa tadi iblis untuk menyembah Adam. Benar kan? Eh, iya, Ya, tapi iya, si iblis ini nggak mau karena menurut dia ini posisi dia ini lebih tinggi daripada Adam. Begitu kan? Benar gak? iya, Nah, berbeda nih iya seperti itu. kalau eh, di Advent itu awal mula dosa itu karena awalnya itu adalah yaitu Lucifer. Sebelum dia dipanggil setan ini namanya ada Lucifer. Di mana ini dia ini eh, timbul rasa iri itu kepada Tuhan, di mana Lucifer ini tidak dilibatkan gitu ke dalam rencana penciptaan. Di mana pada saat itu ada Trinitas yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Mereka sedang apa melakukan pertemuan atau merapatkan kalau mereka ini akan membuat rencana di mana mereka akan menciptakan yaitu manusia di bumi. Nah, si setan ini iri karena dia merasa kok saya ini tidak diundang begitu karena saya ini kan statusnya malaikatnya paling tinggi lah. Dia ini pemimpin choir. Kalau Reza tahu choir kan? Lucifer ini pemimpin choir di antara malaikat-malaikat. Jadi dia merasa Iya, iya. ya saya ini layak sebenarnya terlibat gitu. Nah, timbullah rasa tidak tidak suka kepada Tuhan. Mungkin Reza ada punya Alkitab. Iya, iya. Coba Reza buka di dalam kitab Yesaya 14 sampai 12 sampai 14.
Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Bentar. Ya. Yesaya berapa tadi? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14. Iya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengawasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, oke. Terima kasih Reza. Jadi dikatakan di sini eh, Lucifer ini statusnya itu adalah dikatakan adalah bintang timur putra fajar. Eh, jadi dari yang Reza sudah baca, apa yang menyebabkan Lucifer ini menjadi jatuh ke dalam dosa? Ah, Jatuh jauh ke dalam karena dia ingin menyamai Allah seperti itu. Oh iya, betul Reza. Jadi kenapa Lucifer ini jatuh ke dalam dosa? Karena di sini tadi dikatakan di ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya ini yang luar biasa, di mana yang sebenarnya surga ini suci, tapi bisa timbul gitu dosa di sorga. Yaitu karena apa? Karena ada timbul rasa tidak puas atau iri hati kepada Allah, di mana padahal setan ini, Lucifer ini kan ciptaan ya, tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi. Bayangkan, padahal dia ciptaan, tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga itulah terjadi awal mulanya dosa. Lalu uh, mungkin Reza bisa baca juga di dalam uh, Wahyu 12 ayat 4 dan Wahyu 7 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 4 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, ini. Wahyu berapa? Wahyu Wahyu 12 ayat 4 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Setelah itu Wahyu berapa lagi? 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 7 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi kan tadi uh, Lucifer ini iri hati kepada Tuhan. Nah, dia ini
tidak mau loh sendiri saja, tapi dia mencoba menghasut malaikat-malaikat lain, dan yang luar biasanya itu sepertiga dari malaikat di sorga itu terhasut kepada dia dan mau mengikut dia, di mana dia menghasut malaikat-malaikat itu kalau katanya Tuhan ini tidak adil atau Tuhan ini tidak diktator, sehingga sepertiga malaikat ini mau mengikut dia gitu. Kalau mungkin sepertiga malaikat ini kan malaikat ini berlaksa-laksa mungkin lebih dari triliunnya lah, sangat banyak gitu, mungkin melebihi jumlah penduduk manusia di bumi pada saat ini. Jadi itulah konsekuensinya Lucifer dan sepertiga malaikat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka ini dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, apa sih akibat yang terjadi setelah dosa itu terjadi di sorga? Mungkin kita bisa sama-sama buka di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5, 11, dan 12. Kitab Kejadian 5, kitab Kejadian 5. Kejadian 6 ayat 5. Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. It's 22 hours. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oke, terima kasih Reza. Ya, itulah tadi yang menjadi akibat dosa itu berdampak juga kepada manusia karena setan kan datang ke ke dunia ini untuk mencobai Adam dan Hawa, dan akhirnya mereka itu jatuh ke dalam dosa. Karena kan di Taman Eden itu kan tadinya suci juga, dan di sana itu Tuhan berikan ada 2 pohon. Yang pertama, mungkin di agama Reza di Islam ada nggak mungkin cerita seperti ini, mirip-mirip lah ya mungkin. 2 pohon, yang pertama adalah buah pengetahuan. Ada 1 pohon maksudnya, 1 pohon yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, perintah Tuhan adalah semua pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kalian makan. Tapi ada 1 pohon yang tidak boleh kalian sentuh, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pada saat itu Lucifer ini setelah dia jatuh ke dalam dosa bersama pengikutnya itu tidak langsung ke bumi, tapi dia sudah berkeliling ke semua galaksi dan dia melakukan pencobaan kepada mereka, tapi mereka tidak mau jatuh ke dalam dosa. Nah, pada saat mereka datang, setan dan para pengikutnya datang ke bumi ini dengan cara dia itu menyamar menjadi seekor ular, lalu dia menjadi ular yang sangat cantik. Pokoknya pada saat itu ular ini adalah hewan yang sangat cantik, dan itulah yang membuat Hawa ini sangat terpana dan sangat penasaran. Dan pada saat itu juga ular ini bisa berbicara gitu kepada Hawa, sehingga pada saat itu Hawa tertarik melihat, wah, ada ular cantik nih. Terus dia bisa bicara juga. Nah, yang dilakukan setan ini adalah dia memutarbalikkan fakta dalam isi Alkitab, yang dimana dia katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan memiliki hidup yang kekal. Yang artinya, kalau Hawa makan buah pengetahuan dan baik ini, dia itu tidak akan mati, tapi dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, Adam juga karena rasa cintanya kepada istrinya itu Hawa, sehingga dia pun mau ikut juga gitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka berdua pun jatuh ke dalam dosa, sehingga akibatnya adalah mereka seperti yang tadi Reza sudah baca, bumi menjadi rusak
dan manusia itu akan melakukan kehidupan yang rusak, di mana ya seperti sekarang ini orang-orang itu menjadi orang-orang yang jahat. Nah, lalu apa sih akibat selanjutnya dari dosa itu? Kita bisa baca dalam kitab Kejadian 7 ayat 17 sampai 20 dan 23. Kejadian 7 ayat 17 sampai 20 dan 23. Kejadian 7 ayat 17 sampai 20. Kejadian berapa? 7. 7 ayat 17 sampai 20 dan 23. Oke. Eh, Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melambung tinggi dari bumi. Ayat 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ayat 20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ayat 21. Lalu mati Langsung ayat binasalah 23 segala aja. yang hidup yang bergerak di bumi, Reza, langsung ayat burung-burung 23 aja. ternak dan binatang liar. Langsung ayat 23 aja. Ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi itu. Hanya Nuh dan yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Oke. Terima kasih Reza. Jadi inilah akibat selanjutnya dosa itu, bagaimana sangat luar biasa, di mana Tuhan itu kan tadi karena akibat dosa dunia ini menjadi rusak dan manusia ini menjalani kehidupan yang rusak, di mana orang itu menjadi jahat, seperti kisah tadi kita sudah baca di kitab Kejadian 7 ayat 17 sampai 23, di mana manusia ini karena semakin jahat, di mana Tuhan, akhirnya Tuhan ini memutuskan untuk menurunkan air bah kepada manusia, di mana akan terjadi air bah selama 40 hari 40 malam. Yang di mana yang selamat itu tadi hanya Nuh beserta keluarganya, di mana Nuh, istrinya, 2 anaknya dan 2 mantunya. Jadi hanya 8 orang saja yang selamat. Itulah akibat dosa, di mana karena manusia semakin jahat, akhirnya Tuhan memutuskan untuk menurunkan air bah kepada manusia. Nah, kita bisa baca juga di dalam 1 Korintus 4 ayat 9. 1 Korintus 4 ayat 9. Mungkin Reza bisa baca. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebentar. Satu Korintus 4 ayat 9. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Oke, ya, jadi akibat dosa ini seperti tadi sudah Reza bacakan di dalam 1 Korintus 4:9, ya bumi ini menjadi tontonan gitu. Semua yang ada di alam semesta karena akibat dosa ini, ya kita ini menjadi tontonan bagi seluruh alam semesta, antara kita dengan setan. Itu makanya terjadilah pertentangan besar, di mana kejahatannya itu setan dan manusia dan juga Yesus. Nah, sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan setan kepada Tuhan sehingga dia sampai bisa jatuh ke dalam dosa?
Karena yang saya sudah pelajari, bagi setan, hukum Allah itu menurut setan ini adalah sewenang-wenang. Jadi menurut setan itu ya suka-suka Tuhan gitu, membuat hukum Allah. Baru Tuhan itu menurut setan sangat membatasi kebebasan seseorang. Jadi menurut setan ini gak mungkin lah atau mustahil bagi ciptaan Tuhan untuk menuruti semua hukum-hukum Allah. Dan yang kedua adalah setan ini tidak merasa puas terhadap pemerintahan Allah. Dan setan juga menuduh kalau Allah ini adalah sebagai Allah yang diktator. Jadi menurut setan ini, Allah ini adalah Allah yang kejam, tidak ada kasih. Dan kita bisa tahu juga, mungkin Reza bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya. Jadi ada kabar baik nih kepada kita umat manusia, di mana pada saat nanti mungkin saat ini setan ini masih sangat senang gitu, di mana akan banyak orang-orang akan jatuh ke dalam dosa dan akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita jangan takut karena pada akhirnya setan ini beserta para pengikut-pengikutnya itu akan dibinasakan di api neraka. Nah, yang menjadi pengharapan kita pada saat ini adalah, dan akhir dari pertentangan besar tadi itu adalah di mana akan datang seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus, yaitu anak Allah, di mana dia mau datang ke dunia ini meninggalkan kemuliaannya sebagai bagian dari Trinitas. Dia datang ke dunia ini dengan segala kerendahan. Bayangkan loh, seorang Allah di mana yang sangat mulia, ibaratnya dia seorang raja, tapi dia datang mau ke dunia ini dengan mengambil rupa seorang hamba. Nah, menurut Reza, hamba ini seperti apa sih? Hamba itu seorang seperti manusia lah, manusia yang taat kepada Tuhan Nah, atau ya, gimana? benar sekali Reza. Ya, hamba ini adalah seorang yang sangat taat kepada tuannya. Ibaratnya dia ini sangat rendah, dan dia itu harus menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, seperti itulah juga Yesus pada saat datang ke dunia ini, di mana dia datang dengan segala kerendahan hatinya, dia mau mengambil tubuh yang dikuasai oleh dosa, tapi yang luar biasanya adalah walaupun Yesus tubuhnya dikuasai oleh dosa, tapi dia tidak pernah melakukan dosa, karena misi Yesus datang ke dunia adalah yaitu untuk mengakhiri pertentangan besar, di mana dia adalah menjanjikan keselamatan kepada kita manusia, untuk mengakhiri di mana yang setan sempat mengklaim kalau dunia ini adalah milik dia, tapi Yesus datang untuk menebus kita di dunia ini dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Mungkin Reza bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih Reza. Jadi itulah janji Tuhan. Ya, walaupun sebenarnya manusia kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa ini, kita tidak ada pengharapan gitulah. Tapi itulah luar biasanya kasih Tuhan. Dia datang ke dunia ini dengan segala kerendahan hatinya, dia mau datang menjadi jalan lagi lah. Yang tadinya jalan kita untuk bertemu Tuhan itu sudah tertutup gitu. Tapi itulah luar biasanya Tuhan, dia mau datang ke dunia ini untuk membangun kembali jalan agar kita dapat bertemu lagi kepada Allah,
melalui kematiannya di kayu salib. Mungkin itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Reza, atau mungkin ya apa yang Reza tangkap gitu dari pelajaran kita malam ini. Kalau pertanyaan sih ada satu ya. Ya, Pertanyaannya, apakah manusia yang baru lahir itu adalah tubuh yang penuh dosa? Padahal kan manusia yang baru lahir itu kan suci sebenarnya. Kalau dalam Islam suci, dia hmm, tidak mempunyai dosa. Nah, kenapa dibilang bahwa pada saat Al-Masih turun ke manusia kan dia menggunakan tubuh yang penuh dosa? Kenapa disebut tubuh yang penuh dosa? Padahal Al-Masih lahir dengan kesuciannya seperti itu. oke, terima kasih Reza. Pertanyaannya sangat bagus. Kan Allah ini kan suci, penuh kemuliaan. Benar kan? Iya. Nah, bagaimana caranya Allah ini datang ke dunia ini agar dapat bertemu dengan manusia yang berdosa ini? Menurut Reza, kalau misalnya Allah datang ke dunia ini dengan kemuliaannya, apa yang terjadi kepada manusia? Mungkin manusia tidak bisa menahan menahan cahaya Tuhan atau cahaya yang dikeluarkan oleh atau kesucian yang terpancar dalam dirinya. Seperti itu. Ya, betul sekali. Iya, kalau misalnya Tuhan datang dengan kemuliaannya ke dunia ini, maka manusia ini akan mati. Kan kita sudah berdosa. Kita kan sudah berdosa. Orang berdosa bertemu dengan Allah yang suci gitu. Dari sorga datang ke dunia ini, maka ya semua manusia akan mati. Makanya oleh karena itu makanya Tuhan mengambil itulah kuasa ilahi gitu yang tidak mungkin bagi pikiran manusia itu tidak masuk akal gitu. Bagaimana ya Tuhan mengambil tubuh seorang manusia, ya tubuh yang dikuasai dosa, makanya dia dapat bertemu kita manusia ini di dunia ini. Karena kalau misalnya Tuhan tidak mengambil tubuh yang dikuasai oleh dosa, maka Tuhan tidak dapat berbaur bersama kita manusia dan melayani kita di bumi ini. Mungkin itu jawaban dari aku. Iya, iya. Terima kasih jawabannya. Uh, Mungkin ada lagi. BTW udah berapa menit nih? Oh iya, udah. Oke deh. Terima kasih Reza. Oke, kita berdoa saja. Mari kita saat dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami menyampaikan ucapan syukur. Di sini hamba Bunda Reza sudah selesai pelajaran Alkitab tentang asal mula dosa. Biarlah apa yang sudah kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa hidupkan dalam Quran kami. Dan kami mendoakan khusus kepada Reza pada saat ini ya Tuhan, kau berkatilah dia dalam masa pendidikannya, berkati juga orang tuanya dimanapun mereka berada, berikan rezeki berlimpah agar bisa mendukung Reza berkuliah di dunia ini ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, serta kami sepanjang malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you ya bro. Oke.